Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DKE izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sita Isa dengan NIM 2329. Perkenalkan, nama saya Diana Rungatu Soliha dengan NIM 23112. Perkenalkan, nama saya Eko Aditya Yusdira, NIM 2304 Perkenalkan, nama saya Fernando Pratama dengan NIM 20101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini berdampak langsung terhadap peningkatan kebutuhan energi listrik. Ketergantungan terhadap sumber daya fosil yang semakin menipis mendorong perlunya solusi energi alternatif yang ramah lingkungan. Salah satu solusi yang potensial adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, terutama di Indonesia yang memiliki intensitas cahaya matahari tinggi sepanjang tahun. PLTS off-grid dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pengisian baterai sepeda listrik tanpa tergantung jaringan PLN. Penelitian ini merancang dan mengimplementasikan sistem charge station pada listrik berbasis PLTS off-grid sebagai solusi pengisian energi yang mandiri dan berkelanjutan. Pada artikel yang kelompok ini ambil, dalam dasar teori inverter adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah arus listrik searah menjadi arus bolak-balik dalam sistem PLTS. Inverter dibutuhkan agar energi dari baterai dapat digunakan untuk perangkat rumah tangga atau sistem pengisian yang memerlukan listrik AC 200 2000 volt. Inverter 200 watt digunakan dalam sistem ini untuk mengubah tegangan 200 volt DC dari baterai menjadi 220 volt AC. Kinerja inverter juga dipengaruhi oleh beban yang digunakan serta efisiensi konversinya. Ketika diberikan beban 72 watt, inverter menunjukkan tegangan output sebesar 202 volt dan arus 0,34 ampere, menandakan fungsionalitas yang cukup baik meskipun terjadi sedikit penurunan daya. Proses penelitian pada perakitan sistem pembangkit listrik tenaga off-grid untuk supply charger, yaitu seperti ini. Yang pertama itu mulai, yang kedua perakitan sistem panel surya, terus yang ketiga pengujian perakit panel surya, perbaikan sistem panel surya, terus tegangan arus dan tegangan keluar dan arus. Di situ analisa selesai. Untuk yang kedua itu terkait diagram baloknya, contoh diagram baloknya seperti ini, yaitu pertama yaitu matahari, yang kedua panel, dan yang ketiga itu charger control, yang keempat baterai, dan disalurkan di inverter arus DC ataupun AC. Terus habis itu charger stasiun. Untuk skema off-grid solar power system, yaitu yang pertama itu tentunya ada solar panel, yang kedua itu ada charger control, baterai, dan charger stasiun. Terus untuk hasil simulasinya sebelum dimodifikasi, yaitu model elektrikal seperti apa? Ulang dah. Sinar adalah alat yang ditunjukkan pada gambar 8. Nomor 1 menunjukkan papan nama. Nomor 2 adalah kursi. Nomor 3 adalah lantai rangka atap. Nomor 4 adalah rujukan panel surya. Nomor 5 adalah box panel atau instrumen. Nomor 6 adalah baterai. Nomor 7 adalah soket female. Nomor 8 adalah soket male. Nomor 9 yaitu fuse AC 0,75 ampere. Nomor 10 adalah stop kontak. Nomor 11 itu
inverter 200 watt. Nomor 12 itu solar charging controller SCC 20 ampere. Nomor 13 itu wattmeter DC. Nomor 14 adalah terminal blok 12 volt. Nomor 15 adalah baterai meter 12 volt. Nomor 16 adalah switch toggle 2 kaki. Nomor 17 adalah fuse DC serta pengkabelan pada sistem ini menggunakan kabel DCF 26 mm. Pada spesifikasi panel surya yaitu terdapat model SP120. Sel efisiensinya adalah 21,50%, max power voltnya adalah 9,2 volt, max power current 6,25 ampere, open circuit volt 24,8, short circuit current adalah 6,65 ampere, power tolerance-nya adalah min 0,03, max system voltage-nya adalah 1000 volt DC, series fuse rating yaitu 12, number of bypass diode adalah 3, operator temperaturnya adalah 4C to 85C, maximum system voltage itu 1000 volt DC, standar test kondisi 1000 watt per meter 25C AM sama dengan 1,5. Pada tabel nomor 2 yaitu data hari 1 hasil pengukuran sistem panel surya adalah yaitu terdapat pada ada waktu, suhu, kondisi, tidak terhubung SCC atau tidak terhubung SCC. Wattnya adalah ada P watt, V watt, I watt, dan P watt. Itu sama seperti yang pada di data di laporan tersebut. Itu ada waktunya pada jam 10 itu terdapat suhu 38 derajat Celcius, kondisinya cerah dan tidak terhubung SCC-nya itu adalah 20,86, terhubung SCC-nya adalah 13,9, Iot ampere-nya adalah 8,68, Watt-nya adalah 120,5, Watt-nya adalah 13,5, Iot-nya adalah 10,1, dan Watt-nya adalah 136,35. Dan itu semua tidak sama, terkadang tergantung pada situasi dan kondisinya saja, karena data seperti ini itu tidak mungkin sama hasilnya, akan berbeda. Dan pada tabel 3 juga sama, data hari kedua hasil pengukuran sistem panel surya itu sama-sama tidak sama hasilnya, karena seperti tadi tergantung situasi dan kondisinya juga, kadang berawan, kadang cerah, seperti itu. Pada data hasil pengujian charging baterai sepeda untuk tabel 5 yaitu ada waktu, Vin-nya ada ampernya, ada watt, dan ada energinya. Oke. Pada waktu sama seperti tadi juga, ini cuman berbeda, ini tergantung waktu dan ampernya juga. Jadi untuk waktu menit ke-20 itu voltnya terlihat pada hasil pada tabel tersebut terdapat 12,1 dan ampernya adalah 7,3, wattnya 87,3, dan energinya 39,2. Itu tergantung waktu dan menitnya saja gitu. Jadi pada analisis series ini sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.